Tanya, will you marry me? Nah, kayak gitu. Yes, atau enggak kan? Iya, ya enggak gitu. Jangan digantung. Membuat kalimat tanya menggunakan bahasa Inggris. Kayak gimana sih caranya? Guys, welcome back to my video. Jadi lagi di YouTube channel aku. Ya Allah, makin gendut aja ya nih. Semuanya nggak apa-apa lah. So, today kita bakalan bahas materi lagi. Di video kali ini aku bakalan bahas question word yang ada di bridge hitam. Jadi buat kalian yang punya bukunya langsung dibuka halaman 214. Dan buat kalian yang nggak punya bisa langsung cek webnya English with Miss Vena ya. Oke, nah di sini langsung aja kita bakalan bahas tentang cara membuat kalimat tanya menggunakan bahasa Inggris. Kayak gimana sih caranya? Okay, so for you, if you don't have the book, you can use the web di English with Miss Vena di englishwithmissvena.com. Okay. Jadi di sini ada cara membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris dengan benar. Jadi sebenarnya sih cara buat kalimat tanya itu mudah-mudah aja ya, gampang-gampang aja. Cuman sometimes orang itu mempermasalahkan grammarnya. Maka dari itu kita belajar grammar sekarang. Okay? So, di question word ini cara nanya ya, itu ada dua jenisnya guys. Yang pertama itu ada yes or no question dan yang information question. Jadi tentang nanya informasi dengan yang jawabannya iya atau enggak. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama di sini ada yes or no question, adalah kalimat tanya yang membutuhkan jawaban yes. Tanya, will you marry me? Nah, kayak gitu. Yes atau enggak kan? Iya ya enggak gitu. Jangan digantung. Nah, jadi pertanyaan non sih itu nyambungnya. Jadi intinya kalau yes or no question itu dia menanyakan yang jawabannya cuma iya atau enggak. Terdiri dari apa sih? Nah, terdiri dari dua guys. Yang pertama ada kalimat verbal dan kalimat nominal ya, as usual. Nah, kalau misalnya contohnya nih dalam kalimat nominal, contoh dalam kalimat nominal, contohnya ada are you hungry? Is she at home? Is he smart? Terus ada are you beautiful? Nah, kenapa sih ini dikatain kalimat nominal? Karena dia terdiri dari adjective, noun, dan adverb. Jadi buat kalian yang belum tahu kalimat nominal dan kalimat verbal itu apa, bisa dicek di video aku sebelumnya ya. Oke, nah terus berarti bisa kita simpulin kalau misalnya cara nanya atau cara buat kalimat bertanya di yes or no question ini, yang nominalnya adalah yang ini, tada. Nah, harus ada to be-nya dulu. Oke, yang nominal ya, harus ada to be-nya dulu. Terus nggak kelihatan ya? Ganti. Harus ada to be-nya dulu. To be-nya tuh kayak gimana aja sih? Oke, ini aja ya. Nah, aku bakal tulis to be-nya itu ada is, am, atau are. Baru subjeknya siapa? Nah, is, am, are ini tergantung si subjeknya siapa. Kalau you berarti pakainya are. Kalau they berarti pakainya are. Kalau I pakainya am. Kalau he, she, it pakainya is. Jadi kita pakai subjeknya. Tergantung subjeknya siapa ya. Kayak nih, lihat di sini. Kalau misalnya she, berarti kan dia pakainya is. Kalau misalnya you, jadi pakainya are. Kayak gitu. Gampang ya? Gampang dong. Nah, baru adjective, noun, adverb-nya apa? Anak itu singkatan dari adjective, noun, adverb. Contohnya adjective-nya beautiful. Noun-nya misalnya teacher. Terus adverb-nya at home. Kayak gitu. Gampang ya? Itu juga udah ada penjelasan di buku ya. Oke, next kita lanjut. Yes or no question itu ada juga yang namanya kalimat verbalnya. Nah, kalimat verbalnya tadi kan ada nominal, sekarang
cara kalimat verbalnya kayak gimana. Nah, di sini guys, kalimat verbal itu terdiri dari auxiliary yang kita sebut-sebut do dan does. Nah, dan verbnya lihat. Oke, lihat contohnya ya. Do you study English? Nah, ini auxiliary-nya do, terus ada you, subjeknya baru verbnya. Kita buktikan. Jadi polanya kayak gimana sih? Set, bener kan? Auxiliary, do you, terus ada subjeknya, ada verbnya. Oke, kita masukin ya. Do, auxiliary-nya do atau does. Kalau subjeknya you berarti kita pakainya do ya. Do you study? Bener kan? Auxiliary-nya do, subjeknya you, verbnya study. Kita lihat di sini. Do you study English? Nah, bener kan? Kayak gitu. Terus kalau misalnya si subjeknya she, does she love me? Gitu. Atau do they come late? Apa sih bedanya do dan does? Oke, kalau does ini untuk auxiliary-nya untuk she, he, it. Oke. Nah, dah. Kalau do untuk are you, we, they. Alright, gampang deh. Nah, jadi intinya question word itu tadi ada terdiri dari yes or no question dan informative question atau information question. Nah, yang pertama yes or no question ini terdiri dari dua, boleh kalimat verbal dan boleh kalimat nominal. Nah, kalau kalimat nominalnya kita bisa lihat di sini ada to be, terus pakai subjeknya siapa, terus ada adjective, noun, dan adverb. Tapi kalau misalnya di kalimat verbalnya ada di auxiliary, do dan does auxiliary-nya, terus langsung subjeknya siapa, tergantung ya. Si auxiliary ini mengikuti subjeknya, baru verbnya apa gitu. Jangan lupa ada kalimat tanya. Nah, ini aku tulisin nominal. Sini aku tulisin verbal. Oke, next guys. Kayak yang udah punya bukunya, kalian bisa sambil latihan ya. Oke, lanjut lagi ke information question. Jadi di sini information question itu adalah kalimat tanya yang jawabannya membutuhkan informasi. Kalau tadi kan yes or no. Nah, kalau yes or no kan berarti kalimat tanya yang jawabannya itu yes atau enggak, ya atau enggak gitu kan. Nah, kayak tadi aku bilang kayak misalnya do you love me? Nah, terus jawabannya misalnya no, I don't love you. Nah, berarti kan enggak. Pasti kan kita muncul pertanyaan why don't you love me? Gitu kan. Nah, di sini jawabannya. Di sini adalah cara buat kalimat tanya yang jawabannya itu membutuhkan informasi. Nah, di sini ada WH question, kalau kita tuh kayak 5W1H gitu ya. Jadi di sini ada what, pertama artinya apa. Nah, digunakannya untuk menanyakan benda atau aktivitas, subjek dan objek, bukan orang. Contohnya, what do you know about this major? Nah, apa yang kamu tahu tentang pelajaran ini? Cara buat kalimatnya gimana? Inilah polanya. Aduh, salah. Ini polanya guys. Jadi polanya adalah auxiliary plus subject plus verbnya. Oke. Nah, contohnya auxiliary-nya boleh do atau does, sama seperti yang kemarin. Oh, ini tambahan W question word-nya ya. W question word-nya apa? Kayak misalnya what, where, when. Nah, baru ini subjeknya you misalnya ya, berarti ini pakainya do. Kalau do pakainya you, are you, we, they, itu pakainya do ya. Kita tulis aja I dan they, pakainya do. Nah,
kita bisa kosongin questionnaire-nya. Ini pakainya does. Lalu ini pakainya she, he, sorry. Oke. Ini tentang subjeknya ya, ini. Kita marahin aja biar kelihatan. Kayak gini. Oke, contohnya ya, kan ini ya, what do you know about this major? Nah, kita bisa tulis langsung di sini. What, question word-nya berarti kan what, terus auxiliary-nya siapa? Do you. Nah, ini terus verb-nya kita tambahin know. Jadi do you know? Nah, what do you know? Nah, terus misalnya what does she, terus kita tambahin verb-nya adalah like. What does she like? Tanda tanya. Okay? Now, what do you think about me? Kan ini kan what question-nya, terus ada auxiliary, baru you. You-nya itu subjeknya, baru verb-nya. Nah, kayak gitu cara buatnya, guys. Terus ada what, terus selain itu where, yang artinya di mana, menanyakan tentang tempat dan letak. Terus who, digunakan untuk menanyakan subjeknya. Oke, who is your boyfriend? Nah, pastikan jawabannya adalah my boyfriend is, kayak gitu. Nah, kalau whom untuk digunakan untuk menanyakan objek orang. Misalnya, whom do you go? I go to school with my mom. Berarti with my mom, kayak gitu sih, gampang-gampang aja ya. Misalnya kan ditanya who is your best friend, nah dia nanyain subjeknya siapa, Alex gitu. Nah ini sih subjeknya yang dia tanyain, ya kan, Alex. Nah, Alex is my best friend. Terus misalnya dia nanya gini kan, whom do you go? Dengan siapa? Nah, whom itu artinya siapa? Whom, dengan siapa kamu pergi? Kita bisa bilang I go to school with my mom. Karena dia nanyain objeknya, berarti kita pakainya my mom. Kita pakainya lihat di objeknya. Siapa objeknya? My mom gitu. Bedanya who dan whom. Jadi kalau misalnya who nanyain subjeknya, tapi kalau whom nanyain objeknya. Whom do you go? Oh, I go to school with my mom. Nah, my momnya ini. Jadi si objeknya. Ingat kan, ini subjek, ini verb, ini objek, ini subjek, verb, objek, gitu sih. Gampang aja. Terus whose adalah milik siapa? Milik siapa nih? Whose pen is it? Berarti kalau yang ini gampang aja ya. Untuk menanyakan kepemilikan sesuatu hal. Terus when itu kapan? Kapan itu sama ya, when. Questionnya dulu, auxiliary baru subjeknya. Why juga, why auxiliary baru subjek verbnya. How juga, how is your day? Nah, how-nya dulu, baru is-nya dulu, auxiliary baru verbnya, boleh juga noun-nya. Jadi kalau how itu how-nya dulu, auxiliary-nya dulu. Jadi how itu questionnya dulu, terus ada ini ya, auxiliary, baru subjeknya. How do you answer this question? Okay, so for any question? Oke guys, mungkin itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang mau belajar grammar sampai tuntas. So, ikutin terus videonya. Jangan lupa di subscribe dan langsung aja kepoin www.englishwithmissvena.com atau Instagramnya Vena Shiva, dan kalian bisa dapetin bukunya dengan harga yang murah aja.